Novel sejarah versi belajar daring. Sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu. Tetapi ada salah satu peristiwa masa lalu yang tidak perlu diingat. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Apa itu novel sejarah? Kita akan membahas novel sejarah itu mulai dari pengertian novel sejarah. Ya, pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah cerita yang berisikan pembahasan atau peristiwa masa lampau mengenai asal mula dan latar belakang terbentuknya suatu tempat ataupun kejadian tertentu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya, struktur novel sejarah. Yang pertama, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, resolusi atau penyelesaian. Dan yang keenam, koda atau sering akrab kita dengar dengan sebutan komentar. Bagaimana? Apakah sampai di sini mengenai strukturnya sudah paham? Belum? Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik itu tempat, waktu, kejadian, ataupun para tokoh dan hubungan antar tokoh cerita tersebut. Bagian selanjutnya adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai pertentangan ataupun masalah bagi para tokohnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah menuju konflik. Pada bagian ini, terjadi peningkatan perhatian terhadap keterlibatan, kegembiraan, ataupun kehebohan dalam berbagai situasi hingga menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, yang keempat, puncak konflik. Pada bagian ini, merupakan klimaks dari sebuah cerita yang biasanya menentukan keberhasilan atau kegagalan tokohnya dalam suatu peristiwa. Struktur yang selanjutnya adalah resolusi atau penyelesaian. Dalam bagian ini, berisi penjelasan atau penilaian sikap yang dialami tokoh dan menampilkan wujud akhir atau nasib tokoh dalam suatu cerita tersebut. Dan yang keenam ada koda, yaitu komentar. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan cerita yang berfungsi sebagai penutup oleh pengarang ataupun mewakili dengan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Dapat kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, pangeran itu telah mengerjakan tugasnya yang terdahulu. Kita akan memasuki ciri yang kedua, yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan waktu atau konjungsi kronologis dan konjungsi temporal. Dapat kita perhatikan contohnya. Contohnya seperti awal mula, sejak saat itu, mulai saat itu, dan sebagainya. Dan ciri yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, pangeran kemudian duduk bersimpuh di hadapan ibunda. Nah, selanjutnya, ciri yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung.
Contohnya, mengatakan bahwa, menuturkan, menyatakan, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja yang dirasakan atau difikirkan oleh tokohnya atau kata kerja mental. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, waktu, ataupun suasana cerita. Selanjutnya yang terakhir, ciri kebahasaan novel sejarah yaitu menggunakan banyak dialog. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan barusan kita dapat menjadi lebih paham. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tersenyum. Yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Oh iya, satu lagi. Sampai jumpa. Oh, belum habis ternyata. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.